Hello, Assalamualaikum. Good morning. Today we will discuss about adjective. Adjektif adalah sebuah kata yang menjelaskan sifat dari sebuah benda. Ya, misalnya apakah benda itu berbentuk bulat, berbentuk kotak, berwarna hitam, berwarna merah, besar, kecil, dingin, atau panas, dan lain sebagainya ya. Jadi adjektif itu menggambarkan sebuah noun kata benda dengan memberikan informasi tentang objek, ukuran, bentuk, umur, warna kulit, asal, dan atau bahan. Nah, intinya adjektif adalah sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Nah, contohnya ini ya, it is an English chair. Itu adalah kursi dari Inggris. It is wooden chair atau it is a broken chair. It is a big chair. Itu adalah kursi yang besar. Jadi di 4 contoh ini kata sifat mendahului dari kata benda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan terbalik. Misalnya ini adalah kursi besar. Nah, dari bahasa Inggris dia dibalik. It is a big chair. Yang kedua, kata sifat juga bisa setelah to be. Bisa contohnya, I am happy to say that today you will come to my house. Jadi dia bisa setelah to be. Misalnya, I have a pink hat. Ya, kalau ini sebelum kata benda ya. Contoh lain, sleep at night is important for your health. Nah, kalau bisa juga kita menggunakan sebelum kata benda misalnya. Everybody need to have an important sleep. Nah, seperti itu. Atau sleep is important. Nah, bisa juga important sleep is necessary for your health. Bisa ya. Jadi itu tergantung cara kita menggunakannya. Tetapi bisa setelah to be atau sebelum kata benda. Itu cirinya. Jaguar is faster than lion. Nah, ini setelah is atau setelah to be. I am taller than my father's. My hair is shorter than Gina. Today holiday is with you is the happiest holiday ever. Contoh lain, the Great Wall of China is the longest wall in the world. Gia got the highest score in our class. My phone is broken. I am confused with the way to your house. The problem is finally solved by itself. Ya, jadi ini banyak ya contoh-contoh penggunaan kata sifat. Juga anak ustaz juga bisa membuat contoh sendiri. Saya I like red hat. Saya suka topi merah. I like blue car. Saya suka mobil biru. Atau the car is blue. Nah, mobil itu warnanya biru. Jadi bisa ya. Nah, topik kedua adalah memberikan opini. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, diminta atau suka memberikan opini atau pendapat ya dalam bahasa Indonesia apa ya, dan pendapat seseorang atau anggapan seseorang terhadap peristiwa atau masalah tertentu. Nah, kadang-kadang tiap orang bisa punya opini yang berbeda-beda dan tidak harus sama ya opini satu orang dengan orang lain. Karena memang belum tentu opini itu benar dan dia kadang-kadang bersifatnya subjektif ya kan. Berdasarkan perasaan, perkiraan, kemungkinan, bukan objektif ya, bersifatnya subjektif ya anak-anak. Contohnya dalam bahasa Inggris kadang-kadang menggunakan ini, kita sering mengatakan kayak in my opinion, nah, seperti itu, atau I think, dimulai seperti itu. What I mean is, seperti itu ya. Personally I think, nah, bisa juga in my experience, according to me, menurut saya. In my opinion itu artinya menurut opini saya. I think menurut pemikiran saya. What I mean is, yang saya maksud adalah personally I think, secara pribadi saya pikir, in my experience, dalam pengalaman saya, according to me, menurut saya, I strongly believe that, saya sangat percaya bahwa as far as I'm concerned, sejauh yang saya peduli, from my point of view, dari sudut pandang saya. Nah, contohnya itu, as I see it, ketika saya melihat itu,
I reckon, menurut saya, I am compelled to say, saya sangat ingin mengatakan, by this I mean, dengan ini saya mengatakan, to my mind, dalam pemikiran saya, would like to point out that, saya ingin menunjukkan bahwa, in my humble opinion, jadi banyak sekali ya contoh-contoh. Nah, jawaban orang juga kadang-kadang bisa positif, bisa negatif. Kalau positif misalnya, of course, setuju ya, this is absolutely right. Ya, menurut saya itu sangat benar. I agree with you with this opinion. Ya, saya setuju dengan opini ini. I couldn't agree more. I couldn't agree more itu artinya saya benar-benar tidak bisa lebih setuju lagi. Artinya sangat setuju ya, anak-anak. Ini bukan tidak setuju ya. Sangat setuju. I couldn't agree more. I agree with what you say ya. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. I agree, I never thought of that. Saya tidak pernah berpikir terhadap itu. Neither do I ya. Saya juga. That's a good point. I think so too. Ya. Kemudian kalau yang negatif bisa jadi saya nggak setuju ya. I'm sorry, I don't agree with you. Atau I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid to have to disagree with you. Saya takut saya harus mengatakan saya tidak setuju dengan Anda. I do not believe that. Saya tidak percaya itu. By this mean, dengan ini I disagree with you. I think you are wrong. Saya pikir Anda salah. It's not justified to say that. Mungkin tidak pas untuk mengatakan hal itu. I'm not convinced. Saya tidak percaya atau tidak yakin. I cannot say I agree with this and here why. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju dengan ini dan ini kenapa. Jadi bisa jadi ya orang tidak setuju dengan pendapat kita dan itu nggak masalah ya. Contohnya statement ya, kasus ya, anak umur 17 tahun harus boleh naik motor ya. Menurut ada yang setuju ya, I agree with your opinion ya. I think 17 years old should allow to drive motor. Nah, misalnya saya 17 tahun mungkin boleh naik motor. Tapi ada juga yang nggak setuju. I don't agree with you. It is forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Bisa dia kayak gitu. Parent must giving smartphone to their children. Nah, orang tua harus memberikan handphone kepada anak-anak. Ya, mungkin yang orang setuju, ya ini perlu karena supaya anak-anak bisa berkomunikasi. Yang nggak setuju, oh itu I think it's harmful, berbahaya untuk anak-anak pakai smartphone because there's so much bad influence in the internet, misalnya seperti itu. Kemudian cases, the novel version of Twilight is better than its film. Yes, I agree. The novel version had many details of story hidden from the film. That's not the same thing at all. Mungkin seperti itu. Kemudian kasus yang lain, instant noodle is good for your health. Mie adalah bagus untuk kesehatan. Oh, ada yang bilang I agree, enak itu mie. I agree with what you say. Ada juga yang I'm afraid that is disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it. Ada banyak chemicalnya di dalam mie goreng itu, jadi bahaya ya. Kasus lain, smoking should be banned in the public place ya. Merokok itu harus dilarang ya di tempat umum. Ada yang agree ya, I totally agree that smoking should be banned. Ada juga yang I'm sorry but I tend to disagree with you on this ya, seperti itu. Contoh dialognya ya. Ini ada Alika. Hai Alika, have you heard about the new cinema in Cimahi? Hai Alika, apakah kamu mendengar ada bioskop di Cimahi? Yes, kata Nur. Yes, I have. Ya, saya dengar. What do you think about that? Apa yang kamu pikirkan mengenai bioskop itu? I think that's a good have a cinema in our city. Mungkin bagus punya bioskop di kota kita. So we don't have to go to Bandung in just watching movie. Kita nggak harus pergi ke Bandung untuk nonton film. Alika, I'm sorry but I'm not sure about your opinion. Alika, aku nggak terlalu yakin tentang opinimu kamu. Why? Kenapa? Then what do you think about that? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Kata Alika ya. You know, it is the first cinema built in Cimahi, right? Ini adalah gedung bioskop pertama di Cimahi. So I think it will be really crowded, sangat padat, because everyone in town, semua orang di kota will go there to watch movie, akan pergi ke sana untuk melihat film. And sometimes the movie also showing something that is not aligned with our culture. Ya mungkin
film juga tidak menunjukkan sesuatu yang cocok dengan agama kita atau culture kita. Yes, I think that right too ya. Artinya kamu benar juga ya. Ini terjemahannya anak-anak ada juga bisa baca. Intinya adalah itulah kita memberikan opini ya dalam pelajaran kita. Jadi ada 2 topik ya mengenai adjektif dan memberikan opini. Oke, itu aja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kalau ada salah minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.